KTT ke-28 ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur Convention Center, KLCC, Malaysia. Pertemuan ASEAN Rock dan ASEAN Plus 3 dalam agenda KTT ASEAN 2025. Tingkat tinggi ke-28 ASEAN Plus 3 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kebanyakan orang mungkin cuma tahu ASEAN sebagai organisasi yang berisi negara-negara di Asia Tenggara. Padahal ada satu kerjasama yang cakupannya lebih luas dan melibatkan 3 negara besar Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN Plus 3 atau ASEAN Plus 3. Nah, sederhananya, ASEAN Plus 3 adalah forum kerjasama yang mempertemukan 10 negara anggota ASEAN dengan 3 negara Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi, kalau ASEAN berfokus pada kerjasama antar negara Asia Tenggara, sedangkan ASEAN Plus 3 memperluas kerjasama itu ke tingkat yang lebih besar dengan melibatkan negara-negara yang punya pengaruh ekonomi dan teknologi yang kuat di Asia. Melalui ASEAN Plus 3, negara-negara anggotanya bekerja sama dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, hingga penanganan bencana. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa sih ASEAN sampai bekerja sama dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan? Jawabannya gak lepas dari satu peristiwa besar yang pernah mengguncang Asia, yaitu krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Di mana waktu itu krisis dimulai dari negara Thailand. Nilai mata uang baht tiba-tiba jatuh dan memicu kepanikan di pasar keuangan. Masalah ini kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia lainnya. Ibarat efek domino, ketika satu negara jatuh, negara-negara di sekitarnya ikut terkena dampaknya. Misalnya Indonesia, yang menjadi salah satu negara yang paling merasakan dampaknya, di mana nilai rupiah anjlok drastis, banyak perusahaan bangkrut, tingkat pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Krisis ini bahkan tidak hanya berdampak pada ekonomi saja, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan politik di beberapa negara. Saat itu, memang beberapa negara mendapatkan bantuan dari IMF. Namun, bantuan tersebut disertai berbagai syarat yang dianggap cukup berat, dan pengalaman inilah yang membuat banyak negara Asia mulai berpikir bahwa mereka membutuhkan sistem kerjasama yang lebih kuat agar bisa saling membantu ketika terjadi krisis, tanpa harus selalu bergantung pada pihak luar. Bagi Cina, Jepang, dan Korea Selatan, ASEAN merupakan kawasan yang sangat penting. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, ASEAN juga merupakan pasar yang potensial bagi perdagangan dan investasi, di mana kawasan Asia Tenggara juga berada di jalur perdagangan internasional yang strategis sehingga stabilitas ASEAN menjadi kepentingan bersama. Di sisi lain, negara-negara ASEAN juga membutuhkan dukungan dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan, terutama dalam bidang investasi, teknologi, pembangunan ekonomi, serta kerjasama keuangan. Karena itulah, kedua pihak melihat bahwa kerjasama yang lebih erat akan memberikan manfaat bagi semua negara yang terlibat.
China welcomes the adoption of the ASEAN vision. A little bit optimistic now that a lot more people understand the problem. There has been a tendency to dismiss this problem and to say how strong the economies of ASEAN countries are, and that this will soon disappear, this problem will soon disappear, almost by magic. Yeah. And ASEAN also requested that rules and regulations for trade, when you are up against forces that you can't fight against, then there is very little that you can do. "それぞれの国との間に入ることによってヨーロッパあるいはアメリカを含めた民間資金をこの地域に呼び戻さなきゃなりません。その鍵はやはり IMF の枠組みというものが非常に大切になります。A meeting seeking practical results and fruitful, they have reached common. 江泽民主席表示，中国政府已经明确宣布，不会采取使人民币贬值的办法。我们将通过其他的措施，提高我们中国商品的出口的竞争力，以及对外资的吸引力。应该说，这是对东亚金融市场稳定的一个积极的努力。The meeting went well. We had a chance to go over a couple of important issues. We discussed democratization in Myanmar, development issues, their cooperation with ASEAN. We did talk about Mrs. Aung Suu Kyi, and we agreed that I will send my envoy, Alvaro de Soto, to Myanmar in January to discuss with Mrs. Aung Suu Kyi and the president. As a member of the ASEAN family, we certainly would like to see a speedier reconciliation process inside Myanmar, and that's what they said they intend to do. Karena itulah, pada pertemuan ASEAN tahun 1997, muncullah gagasan untuk memperkuat kerjasama dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Setelah melalui berbagai pertemuan dan pembahasan, ASEAN Plus 3 atau ASEAN Plus 3 resmi dibentuk pada tahun 1999. Lalu, apa sih tujuan dari ASEAN Plus 3 ini? Yang pertama, untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan kawasan agar negara-negara Asia lebih siap menghadapi krisis seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997. Yang kedua, untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara sehingga pertumbuhan ekonomi kawasan menjadi lebih cepat dan saling menguntungkan. Yang ketiga, memperluas kerjasama di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, ketahanan pangan, dan penanggulangan bencana. Dan yang keempat, untuk membangun hubungannya lebih erat antar negara agar kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara tetap stabil, aman, dan kondusif bagi pembangunan. Jadi, ASEAN Plus 3 bukan cuma forum pertemuan biasa. Kerjasama ini lahir dari pengalaman krisis yang pernah mengguncang Asia dan menjadi upaya bersama untuk membangun kawasannya lebih kuat,
stabil, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oke, sekarang kita tengok pula. Sebenarnya apa yang setiap pihak nak daripada forumnya? Kalau ASEAN, benda yang paling penting bagi mereka ialah nak pastikan ASEAN terus jadi penggerak utama ataupun driving force dalam rantau ini. Maksudnya, walaupun dalam forum ini ada negara-negara besar macam China, Jepun, dan Korea Selatan, ASEAN tetap nak pastikan semua keputusan dibuat secara bersama dan bukan ditentukan oleh satu pihak saja. Selain itu, ASEAN pun memang perlukan pasaran lebih luas, pelaburan lebih banyak, dan sokongan keuangan stabil. China, Jepun, dan Korea Selatan pula lain sikit. Mereka memang ada kepentingan besar dekat Asia Tenggara sebab banyak global supply chain mereka bergantung pada rantau ini. Asia Tenggara bukan saja pasaran yang besar, tapi juga tempat pelaburan yang sangat penting untuk mereka. Bayangkan, nilai perdagangan dua hala antara ASEAN dengan negara-negara ini pernah cecah sekitar 1,2 bilion dolar AS pada tahun 2024. Jadi, walaupun ekonomi ASEAN ini kalau nak dibandingkan memang lebih kecil sikit daripada gabungan 3 negara plus 3 itu. Jangan ingat ASEAN cuma jadi penonton tau. Sebenarnya, ASEAN main peranan yang sangat besar dalam kerjasama ni. Sebab, ASEAN lah yang mula-mula mencetuskan Chiang Mai Initiative pada tahun 2000. Ringkasnya, ia macam sistem bantuan keuangan sesama negara yang boleh digunakan kalau ada negara anggota yang tiba-tiba berdepan masalah keuangan atau kekurangan reserve mata wang asing. Bukan itu saja, ASEAN juga terlibat dalam penubuhan UMRO di Bali pada tahun 2011. UMRO ini boleh dikatakan macam badan bebas yang tugasnya memantau keadaan ekonomi dan risiko keuangan di rantau Asia, supaya sebarang masalah boleh dikesan lebih awal. Dari tahun ke tahun, forum ini berkembang dengan cepat. Sekarang dah ada 59 mekanisme penyelarasan yang aktif dalam pelbagai sektor. Dalam bidang keuangan contohnya, pemimpin ASEAN Plus 3 baru saja keluarkan joint statement di Kuala Lumpur pada Oktober 2025 untuk kukuhkan lagi ekonomi serantau masa keadaan ekonomi dunia tengah tak menentu. Kalau bab makanan pula, mereka ada APTERR yaitu Sistem Simpanan Beras Kecemasan. Maksudnya, kalau ada negara atau kawasan yang dilanda bencana ataupun krisis makanan, stok beras ni dah sedia ada dan boleh terus diagihkan. Dan sebenarnya, kerjasama mereka sekarang dah jauh lebih luas berbanding dulu. Bukan setakat ekonomi dan keuangan saja, mereka juga bekerjasama dalam keselamatan siber, usaha membantu jenayah rentan sempadan, menjaga supply chain, dan juga pembangunan ekosistem kendaraan elektrik di rantau Asia. Korang mesti tertanya-tanya kan? Semua ni betul-betul berjalan ke atau sekedar atas kertas je? Jawapannya, memang ada banyak contoh yang sedang berjalan sekarang. Contohnya dalam bidang keuangan. Kalau ada negara anggota yang tiba-tiba berdepan masalah kekurangan tunai akibat krisis ekonomi global, mereka boleh guna bilateral swap arrangement di bawah Chiang Mai Initiative Multilateralization ataupun CMIM. Dalam masa yang sama, UMRO akan senantiasa memantau risiko keuangan di rantau ini supaya krisis besar macam yang berlaku pada tahun 1997 dulu tak berulang lagi. Dalam aspek ketahanan makanan pula, bayangkan kalau ada negara yang dilanda taufan besar, gempa bumi, atau krisis makanan secara tiba-tiba. Masa tu, APTERR ataupun Emergency Rice Reserve boleh digunakan. Stok beras kecemasan disimpan tu memang boleh terus diagihkan kepada kawasan yang terjejas tanpa mengganggu pasaran biasa. Yang menariknya, kerjasama ni bukan untuk kerajaan dan sektor ekonomi saja tau. Golongan muda macam kita pun dapat manfaat juga. Contohnya melalui program mobility pelajar kampus Asia yang digerakkan oleh China, Jepun, dan Korea Selatan. Melalui rangkaian universiti di bawah Asian University Network ataupun AUN, pelajar boleh buat credit transfer, sertai forum pendidikan, pertandingan seperti Young Speakers Contest, dan belajar bersama pelajar dari negara lain dengan sistem pengiktirafan rekod akademik yang diselaraskan. Selain itu, antara agenda yang tengah diberi perhatian sekarang ialah pembangunan electric vehicle ecosystem ataupun ekosistem kendaraan elektrik di seluruh Asia Tenggara. Tujuannya, supaya rantau kita dapat bergerak ke arah penggunaan tenaga yang lebih bersih dan mengurangkan pelepasan karbon pada masa depan. Bila tengok semua perkembangan ni, kumpulan kami rasa ada satu pengajaran yang sangat penting. ASEAN Plus 3 ini sebenarnya menunjukkan yang kerjasama sesama negara Asia memang penting. Krisis keuangan tahun 1997 dulu bagi pengajaran yang besar kepada rantau ini. Dan daripada pengalaman itulah negara-negara Asia mulai bina mekanisme perlindungan bersama supaya ekonomi mereka lebih bersedia menghadapi krisis. Tapi pada masa yang sama,
kerjasama yang semakin terbuka ini juga datang dengan cabaran. Kita tak boleh sekadar jadi pengguna atau pasaran untuk produk berteknologi tinggi dari China, Jepun, dan Korea Selatan je. Sebaliknya, kita kena pandai manfaatkan peluang yang ada. Kita kena serap ilmu dan teknologi yang dibawa melalui kerjasama ni. Tingkatkan kemahiran tenaga kerja kita dan pastikan produk tempatan kita sendiri cukup kuat untuk bersaing di peringkat Asia. Sebab akhirnya, masa depan Asia ni memang bergantung pada negara-negara Asia itu sendiri. Jadi, apa yang kita boleh nampak daripada ASEAN Plus 3 ni ialah bila negara-negara dalam lantau bekerjasama, banyak cabaran boleh dihadapi dengan lebih baik. Sama ada dalam ekonomi, makanan, pendidikan, ataupun pembangunan masa depan. Setakat itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian korang dan semoga perkongsian ini dapat menambah sedikit pemahaman kita tentang ASEAN Plus 3.